Sama kayak waktu lo lagi sekolah. Tiap kali mau ujian, harusnya belajar dulu. Meskipun kita tahu seringkali soal ujiannya beda banget sama yang dipelajari. Bisa sih untuk gak belajar, misalnya asal nembak aja gitu kan. Tapi kemungkinan betulnya otomatis akan lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang belajar dulu sebelumnya. Bener gak? Atau bisa juga nih lo nyontek ke teman sebelah lo. Tapi kan lo gak tahu dia beneran bisa ngerjain soal atau ternyata ngasal juga. Atau seandainya katakanlah dia memang pintar, tapi kan lo gak tahu dia ngasih informasi yang betul atau justru menyesatkan. Gua rasa gak ada yang tahu tuh. Ada satu quotes dari Warren Buffett. Beliau adalah investor tersukses di dunia sampai hari ini. Beliau bilang, risk comes from not knowing what you're doing. Risiko datang kalau lo gak tahu apa yang lo lakuin. Kasusnya sama kayak gua waktu pertama kali tahu saham. Tanpa informasi yang cukup, gua main langsung ikut-ikutan aja nih. Meskipun saat itu gua gak tahu apa-apa. Ya sekarang masih belajar juga sih, cuman sedikit lebih tahu dibanding gua pada saat itu. Dan ternyata setelah sekitar 4 tahun gua ikut berpartisipasi di pasar modal, jumlah orang-orang yang kayak gua banyak banget. Seriusan. Yang pertama ini orang yang gak belajar dulu sebelum ujian. Nah orang-orang ini asal beli aja dengan harapan untung, sahamnya naik. Padahal dia juga gak tahu alasannya kenapa saham itu harus naik harganya. Yang kedua, orang-orang yang nyontek pas lagi ujian. Nah ini orang-orang yang beli saham atas rekomendasi dari orang lain, temennya lah atau siapanya lah, atau dia baca rekomendasi dari koran tadi pagi. Terus kalau akhirnya merugi, salahin siapa? Atas dasar hal itu, gue menyarankan lu pada yang mau mulai investasi di saham untuk belajar dulu. Gue akan kasih tahu beberapa hal yang harus lo perhatikan. Ketika lo baru belajar saham, gue yakin banget prosesnya akan bikin lo males. Karena lo akan dipertemukan dengan banyak banget istilah. Banyak rumus-rumus, rasio-rasio aneh yang belum pernah lo lihat. Oh ada yang pernah lo lihat. Grafik harga saham. Wih, di TV banyak tuh. Tapi lo gak ngerti apa-apa. Belum ngerti apa-apa. Apalagi kalau lo memang gak pernah belajar ekonomi waktu sekolah. Karena gua pun seperti itu. Tapi tenang aja. Untuk bisa jadi pemegang saham yang sukses, gak perlu kita harus jadi akuntan dulu. Atau jadi ahli ekonom dulu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Nah ini bisa lo lihat.